Lu pernah mikir nggak? Kenapa ada orang yang duitnya kayak nggak habis-habis, tapi ada juga yang kerja banting tulang tetap aja bokek tiap akhir bulan? Nah, ternyata bukan soal kerja lebih keras, tapi soal mindset finansial. Dan gilanya, mindset ini jarang banget ditiru sama orang kebanyakan. Lu penasaran kan apa aja? Mari kita bahas. Kalau ngomongin soal duit, kebanyakan orang tuh masih mikirnya jangka pendek. Contohnya gini, gajian masuk, langsung kepikir beli sepatu baru, nongkrong fancy, atau update gadget biar kelihatan keren. Nggak salah sih, itu hak masing-masing. Tapi masalahnya, pola pikir kayak gini bikin lu stuck di siklus kerja, gajian, habis. Nah, orang sukses beda banget. Mereka mainnya long-term thinking. Buat mereka, setiap rupiah yang keluar harus bisa jadi jalan balik buat masuk lagi, bahkan bawa teman-temannya. Makanya mereka sering banget rela nahan diri, atau bahasa kerennya delayed gratification. Jadi, bukan berarti mereka nggak bisa beli barang mewah, tapi mereka lebih mikirin, kalau gua simpen atau invest sekarang, 5-10 tahun ke depan, hasilnya bisa jadi jauh lebih gede. Contoh gampang, ada orang gajian, langsung beli motor baru kredit. Tapi orang sukses mungkin lebih milih simpen duit itu buat DP rumah kecil atau saham yang bisa naik nilainya. Bedanya, motor nilainya turun, rumah atau saham nilainya naik. Jadi dalam 5 tahun, yang satu punya aset produktif, yang lain masih cicil motor yang udah turun harga. Terus mindset berikutnya, orang sukses ngelihat uang bukan sebagai tujuan akhir, tapi alat. Duit itu kayak bahan bakar buat ngejalanin bisnis, buka peluang baru, atau nyiptain kebebasan. Sedangkan orang kebanyakan masih nganggep duit itu piala, semakin banyak dikumpulin, semakin keren. Padahal kalau lu cuma simpen tanpa strategi, yang gak berkembang juga. Hal lain yang jarang ditiru adalah fokus mereka ke aset, bukan liabilitas. Banyak orang bangga kalau bisa beli barang branded atau mobil mewah. Padahal itu liabilitas. Bikin duit keluar terus. Orang sukses mikirnya sebaliknya. Apa yang gua beli ini bisa jadi mesin duit nggak? Kalau iya, mereka gas. Kalau enggak, mereka tahan dulu. Makanya mereka senang bangun aset kayak properti, bisnis, saham, atau bahkan intellectual property. Misalnya buku, lagu, konten digital. Karena aset itu bisa ngasih cash flow jangka panjang, bukan cuma kepuasan sesaat. Nah, intinya di pola pikir jangka panjang ini, orang sukses ngerti banget bahwa hasil gede nggak bisa instan. Mereka kayak petani yang sabar nanem, ngerawat, nunggu, baru panen. Sementara banyak orang pengen langsung panen, padahal belum nanam apa-apa. Itu bedanya. Kebanyakan orang tuh kalau dengar kata resiko, langsung alergi. Kayak, wah jangan deh, nanti rugi. Padahal, justru orang sukses itu bisa kaya karena mereka ngerti gimana cara ngambil resiko. Tapi risiko yang udah dihitung matang-matang. Bedanya gini, orang awam sering banget main aman, nabung doang di tabungan biasa. Oke, aman sih, tapi pertumbuhan duitnya kecil banget, kalah sama inflasi. Sementara orang sukses mikir, kalau duit cuma diem, nilainya makin lama makin turun. Makanya mereka cari cara biar duitnya kerja juga. Nah, disinilah pentingnya berani ambil resiko yang terukur. Tapi jangan salah, mereka nggak asal spekulasi. Mereka investasi dulu di otak sebelum investasi di instrumen keuangan. Maksudnya apa? Mereka belajar dulu. Ngerti cara main saham, ngerti cara analisa properti, ngerti kapan bisnis layak dijalanin. Jadi ketika mereka keluarin duit, itu bukan tebak-tebakan, tapi udah ada hitungannya. Contoh, ada 2 orang punya modal 100 juta. Yang satu taruh semua ke bisnis makanan karena lihat temannya sukses. Yang satu lagi nyebar 50 juta buat bisnis. 30 juta masuk ke reksadana. 20 juta simpanan darurat. Kalau bisnis makanan gagal, yang pertama langsung bangkrut. Tapi yang kedua masih aman karena dia diversifikasi. Nah, ini yang gua maksud. Resiko tetap ada, tapi dampaknya udah diminimalisir. Orang sukses juga jago banget bikin skenario terburuk. Mereka nggak cuma mikirin untung doang, tapi juga nanya, kalau rugi, gimana cara gue bangkit lagi? Mereka siapin safety net, entah itu dana darurat, asuransi, atau rencana cadangan. Jadi bukannya nekat, tapi emang udah siap. Triknya lagi, mereka sering ngelihat momen krisis bukan sebagai bencana, tapi peluang. Misalnya pas harga properti atau saham turun gara-gara krisis, kebanyakan orang panik jual murah. Orang sukses justru belanja, karena mereka ngerti harga murah itu kesempatan.
Setelah ekonomi pulih, nilai aset mereka bisa naik berkali lipat. Jadi poin pentingnya, orang sukses nggak takut risiko, tapi mereka main pinter. Mereka belajar, mereka hitung, mereka diversifikasi, mereka siapin cadangan, dan mereka berani jalan ketika orang lain masih ragu. Itu yang bikin mereka bisa maju lebih cepat. Kalau lu perhatiin, banyak orang mikir kalau kerja keras sama dengan makin banyak duit. Kerja lembur, nambah jam, banting tulang siang malam, seolah-olah itu jalan paling aman buat sukses. Padahal, mindset kayak gini tuh bikin lu capek sendiri. Karena apa? Karena lu cuma tuker waktu sama uang. Dan waktu lu terbatas, bro. Orang sukses mikirnya beda. Mereka fokus ke gimana caranya ciptain nilai. Jadi bukan sekadar kerja keras, tapi kerja cerdas yang hasilnya bisa dirasain orang lain. Nah, kalau nilai yang lu kasih ke orang gede, duit bakal otomatis ngikut. Misalnya gini, ada tukang bakso keliling. Dia kerja tiap hari, capek, hasilnya cukup-cukup aja. Tapi ada juga orang yang bikin brand bakso, bikin cabang, bikin sistem franchise. Sama-sama jual bakso. Tapi yang satu cuma tukar tenaga, yang satu lagi bikin nilai lebih. Kualitas rasa konsisten, branding kuat, sistem rapi. Hasilnya, yang bikin sistem punya pemasukan berlipat-lipat, bahkan bisa jalan tanpa dia harus ikut dorong gerobak tiap hari. Selain itu, orang sukses ngerti banget pentingnya punya multiple streams of income. Mereka nggak bergantung ke satu sumber duit aja. Jadi, sambil punya kerjaan utama, mereka bikin aliran duit lain. Ada bisnis sampingan, investasi, aset digital, sampai pendapatan pasif kayak royalti, dividen, atau properti sewa. Jadi meskipun satu sumber macet, mereka masih aman karena ada sumber lain yang ngalir. Hal lain yang bikin beda adalah pola pikirnya. Mereka punya abundance mindset, alias pola pikir kelimpahan. Orang kebanyakan mikirnya gini, duit gua nggak cukup, atau kalau dia kaya, berarti gua nggak bisa. Padahal orang sukses percaya duit itu bukan kue yang kalau dipotong makin dikit. Duit itu bisa diciptain lagi lewat ide, inovasi, dan kerjasama. Jadi mereka lebih fokus ke peluang, bukan kekurangan. Contohnya bisa lu lihat dari kreator konten. Ada orang yang kerja mati-matian di kantor, gajinya tetap segitu. Tapi ada konten kreator yang sekali bikin video bisa viral, dapat brand deal, dapat iklan, bahkan jadi passive income kalau videonya terus ditonton. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bikin nilai berupa hiburan atau edukasi yang dibutuhin orang banyak. Nah, poin paling pentingnya adalah orang sukses nggak cuma mikirin gimana caranya gue dapet duit, tapi lebih ke gimana caranya gue bisa nyelesain masalah orang lain atau bikin hidup orang lebih gampang. Karena setiap masalah yang lu selesain, itu artinya ada nilai. Dan setiap nilai yang lu ciptain, duit pasti bakal nyusul. Jadi intinya gini bro, kalau lu mau upgrade finansial, jangan cuma mikirin cara nabung atau kerja lembur. Belajar mikir kayak orang sukses. Main jangka panjang, berani ambil resiko dengan otak, dan ciptain nilai biar duit yang ngejar lu, bukan lu yang ngejar duit. Kalau lu dapet insight dari video ini, jangan lupa like, share ke temen lu, dan subscribe biar channel ini makin berkembang. Tulis juga di kolom komentar, mindset mana yang menurut lu paling susah diterapin? Gue tunggu jawaban lu. Sampai ketemu di video berikutnya, dan ingat finansial sehat, hidup pun lebih bebas.